warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Ariyatul Jamilia. Saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya mengenai mata kuliah sejarah lokal yang berjudul Peran Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafieddin di Kesultanan Sambas pada tahun 1931 sampai dengan 1943 dalam bidang revitalisasi peradilan agama. Di sini ada 3 subpokok yang akan kita bahas, yaitu 1. Mengenai Kesultanan Sambas, yang kedua Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafieddin, dan yang ketiga mengenai revitalisasi peradilan agama. Langsung saja kita bahas, yaitu 1. Mengenai Kesultanan Sambas. Sambas adalah salah satu kesultanan Melayu yang cukup lama eksis di tanah Borneo. Kerajaan Islam Sambas atau yang disebut dengan Kesultanan Sambas berdiri pada paruh kedua pertengahan abad ke-17. Kesultanan Sambas terkenal besar sejak Sultan Sambas yang pertama yang dimulai dari Sultan Muhammad Syafieddin I sampai wafatnya dengan 312 tahun mengembangkan Islam di Kesultanan Sambas. Beliau wafat kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Pangeran Adipati Ahmad atau dikenal dengan gelar Sultan Muhammad Syafieddin II. Dalam pemerintahan Sultan Muhammad Syafieddin II, masyarakat mengenal dengan masa keemasan. Sebab Sambas kala itu atau Kesultanan Sambas kala itu dijuluki sebagai daerah atau lokasi Serambi Mekah. Setelah wafat, beliau digantikan lagi oleh anaknya yang bernama Raden Muhammad Mulia Ibrahim. Dilahirkan di Sambas pada tanggal 18 September 1901 dan diangkat sebagai putra mahkota pada tanggal 2 Mei 1931. Pada masa Kesultanan Sambas yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafieddin, dalam bidang pendidikannya seperti beliau memberantas buta huruf Arab Jawi dan huruf Latin di dalam maupun di luar kota Sambas sampai ke pelosok kampung. Kemudian ia mendirikan Masjid Jami atau Masjid Agung dalam kota, diikuti oleh rakyat dengan mendirikan masjid atau surau-surau dan madrasah di seluruh kampung. Pada bidang revitalisasi, sebelum pemerintah Hindia Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia, tata hukum di Indonesia mendapat pengaruh dari hukum agama yaitu Hindu dan Islam serta hukum adat. Hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berdampingan dengan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Pertumbuhan dan perkembangan peradilan agama pada masa ini, sejak tahun 1918 Masehi, kolonial Belanda telah menduduki kawasan Sambas dan kantor perwakilannya. Di kawasan ini telah membawa kesan negatif atas berbagai kebijakan politik beragama yang telah dilakukan, seperti usaha memisahkan antara hukum Islam. Oleh karena itu, pemerintah Belanda telah membuat beberapa kebijakan. Pertama, Islam hanya dalam bidang agama murni atau ibadah. Yang kedua, bidang sosial kemasyarakatan, pemerintah memanfaatkan hukum adat sebagai sebuah perundangan. Yang ketiga, bidang politik, pemerintah harus mencegah setiap usaha yang dilakukan membawa rakyat kepada fanatisme politik atau pan-Islam. Usaha-usaha untuk menghapuskan peradilan agama yang identik dengan hukum Islam sudah dimulai sejak VOC mulai mengajikan kaki di bumi Nusantara. Usaha tersebut dengan cara mengurangi kewenangan peradilan agama sedikit demi sedikit. Pada tahun 1830, pemerintah Belanda menetapkan peradilan agama di bawah pengawasan Letren atau Pengadilan Negeri. Hanya lembaga Letren yang berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan putusan peradilan agama dalam bentuk pelaksanaan putusan. Dan yang pada masa
Golongan penduduk di Hindia Belanda dibagi menjadi 3 golongan: penduduk Eropa, penduduk timur asing, dan golongan penduduk pribumi. Tiap golongan penduduk tersebut menerapkan aturan hukum yang sesuai dengan golongan masing-masing. Tepatnya pada tanggal 1 Mei 1931, Belanda mengikat kontrak politik dengan Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin bahwa penyelenggaraan pemerintah Kerajaan Sambas harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang termaktub dalam Stadblad pemerintah Hindia Belanda disebut dengan Korte Verkering atau Akte van Verben. Kekuasaan Sultan menjadi terbatas, hanya merupakan daerah otonom yang membentuk lanskap. Kemudian Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin merevitalisasi peradilan khusus untuk golongan pribumi tahun 1936 dengan pengadilan negeri yang sebelumnya disebut dengan Landsren. Untuk golongan pribumi diganti namanya dengan Pengadilan Balai Kanon. Pengadilan Balai Kanon dikuasai oleh Sultan Sambas sebagai hakim tunggal dibantu seorang paneteri dan sebagai penasehatnya seorang pejabat pemerintah Belanda dan pemuka agama Islam, Maharaja Imam. Balai yang kedua, pengadilan setempat yang sebelumnya disebut Magistrat untuk golongan pribumi diganti dengan Pengadilan Balai Raja. Pengadilan Balai Raja sebagai ketua pengadilan ditunjuk kepala distrik atau demang sebagai hakim tunggal. Balai Raja juga lembaga yang mengurusi masalah pidana atau perdata, harta warisan, dan perwakilan perkawinan pada tahap yang lebih ringan. Misalnya penerapan hukuman bagi kejahatan pidana atau perdata dimulai dari 3 bulan sampai 3 tahun. Yang ketiga ada pengadilan adat diganti namanya dengan Pengadilan Balai Bidai. Pengadilan Balai Bidai atau pengadilan adat dilaksanakan oleh ketua adat, kepala benua, kepala kampung sebagai ketua pengadilan Balai Bidai. Balai Bidai juga mempunyai tugas yang sama dengan yaitu mengurusi permasalahan pidana atau perdata. Setiap pada tahap yang paling ringan biasanya membahas soal hukum 7 hari. Dalam merevitalisasi lembaga peradilan agama di Kesultanan Sambas, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan setidaknya Sultan dibantu 15 pembesar negeri lainnya. Setiap orang memiliki tugas masing-masing berdasarkan jabatan yang diemban, yaitu 1. 6 orang menteri raja atau Ringsgoten. Yang kedua, 4 orang kiai, yaitu 4 orang kepala atau pembesar yang berasal dari daerah-daerah. Yang ketiga, ada 4 orang kaya atau mantri ulu balang yang bertindak sebagai utusan atau wakil raja serta mengeplai desa-desa masing-masing di galeri atau digelari dato, lurah, pembekal atau pengakal. Yang keempat adalah seorang imam besar atau maharaja imam yang menguasai soal-soal keagamaan. Penempatan maharaja imam dalam pengadilan Balai Kanon tersebut dalam struktur Kesultanan Sambas masa pemerintahan Sultan Sambas Mulia Ibrahim Syafiuddin jelas memperlihatkan bahwa upaya menjadikan hukum yang berlaku adalah bersumber dari tradisi Islam. Keberadaan maharaja imam dan para lainnya, pada masa penjajahan Jepang tidak banyak terjadi pembaharuan hukum di semua peraturan perundang-undangan dikarenakan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak berlawan dengan peraturan militer Jepang. Sehingga aturan hukum yang sebelumnya tetap berlaku, namun Jepang menghapus hak-hak istimewa orang-orang Belanda dan orang-orang Eropa lainnya. Perubahan perundang-undangan yang dilakukan salah satunya beberapa peraturan militer diselipkan dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku di bidang peradilan, yaitu ada pembaharuan pada zaman penjajahan Jepang yang terjadi, salah satunya pengisian secara besar-besaran jabatan-jabatan administrasi, pemerintah, dan hukum dengan rakyat pribumi.
Pada zaman kerajaan atau Kesultanan Islam Sambas, setelah wafatnya Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Syafiuddin, lembaga peradilan agama berganti nama dengan Mahkamah Red Agama yang menangani penyelesaian sengketa di antara para pencari keadilan. Lembaga ini didirikan dan diawasi langsung oleh pemerintah kerajaan Islam Sambas oleh penggantinya Sultan yang selanjutnya. Indonesia merdeka, kedudukan hukum diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 perubahan keempat yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.